Ya, selamat pagi semuanya. Bagaimana tadi ulangannya bisa? Semoga bisa ya, karena semuanya telah saya ajari. Jadi kita lihat nanti nilainya akan seperti apa, ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke lanjutan yang kemarin ya. Kemarin kita membahas ikatan ion, tapi masih pendahuluan, masih membahas bagaimana suatu atom yang memiliki energi ionisasi kecil, dia akan lebih mudah melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif, ya. Dan untuk atom yang memiliki afinitas elektron besar, dia akan mudah menyerap elektron ke arah dirinya ke dalam atom itu sehingga atom menjadi ion negatif. Ya. Ya. Kutipan hari ini adalah gagal, sedih, ragu, jadi terdengar, masuk akal pada waktunya ya. Jadi terima kasih sudah mau berjuang dan masih mau belajar sampai hari ini. Ya, kita lanjut saja ke pembentukan senyawa ion. Ya, senyawa ion akan terbentuk melalui ikatan ion. Ya, ikatan ion adalah ikatan kimia. Ya, kita sudah mempelajari ikatan kimia itu adalah ikatan yang terjadi antar atom. Nah, ikatan kimianya tapi yang terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar ion positif dan ion negatif ya. Jadi ini sudah ada dasarnya di SMP ya. Ketika ada muatan positif, ini muatan negatif dan mereka berdekatan, mereka akan tarik-menarik. Ya, seperti itu, kayak magnet gitu ya. Ketika ada kutub positif, kutub negatif, mereka akan tarik-menarik. Nah, kurang lebih pembentukan senyawa ion tuh seperti ini dari animasi ini. Nah, menurut kalian ikatan kimianya seperti apa? Kita lihat ya. Kita lihat dari berdasarkan animasi ini. Ya, jadi jika terdapat dua atom yang salah satunya punya energi ionisasi kecil dan afinitas elektron yang besar, maka kita tinjau dulu dari atom yang memiliki energi ionisasi kecil. Kalau di sini antar dua atom ini berarti atom natrium. Atom natrium ini ada di golongan 1A ya. Atom natrium ini akan mudah melepaskan elektron pada kulit terluar karena energi ionisasinya kecil ini ya. Sehingga saya tulis seperti ini reaksinya. Na dengan konfigurasi 281 dia akan melepaskan elektron sehingga menjadi ion Na+ dengan konfigurasi 28. Ini sudah oktet. Ya. Berarti si ion ini sudah stabil. Ya. Kemarin kita sudah pelajari yang stabil itu seperti apa sih, Bu? Atom-atom atau ion-ion yang memiliki elektron valensi berjumlah 8 atau 2 ya, khusus hidrogen. Nah, kita lihat tinjauan atom lainnya, kan di sini ada Na, ada Cl. Nah, jika atom yang memiliki afinitas elektron besar, di situ adalah atom Cl yang terletak pada golongan 7A, atom Cl akan mudah menyerap elektron. Ya, ini atom Cl-nya dia akan menyerap elektron. Cl-nya memiliki konfigurasi elektron 287. Ya, karena nomor atomnya adalah 17. Di sini tadi Na nomor atomnya 11 ya. Karena dia menyerap elektron, elektronnya kan masuk ya pada kulit terluar. Jadi konfigurasinya menjadi 288 dan atom Cl-nya berubah menjadi ion Cl- seperti ini. Ya. Nah, maka dari itu antara ion Na+ dan Cl- ini terjadi tarik-menarik gaya elektrostatik tadi ya. Membentuk ion gabungan senyawa NaCl. Jadi yang tadi di sini ion Na+-nya berinteraksi dengan ion Cl-, tarik-menarik interaksinya sehingga membentuk senyawa ion NaCl. Seperti ini. Kenapa Bu bisa jadi satu kayak gini NaCl? Mana muatan positif negatifnya? Kita lihat di sini Na-nya muatannya +1. Cl-nya muatannya -1 ya. +1 kurangin -1 sama dengan 0 kan ya? Jadi si senyawa ini muatannya harus 0.
Ya, jangan sampai si muatan-muatan ion ini malah membuat muatan baru di senyawanya. Ini harus 0 aja si muatannya ini totalnya. Ya, terbayang? Semoga terbayang ya. Nah, tadi kan saya bilang senyawa ion itu harus merupakan senyawa yang netral muatannya. Ya, maka jika terdapat perbedaan muatan, lakukan pengalian ion agar muatan menjadi netral. Contohnya gimana, Bu? Contohnya saya punya atom Mg di golongan 2A. Ya, ini bukan atom Na ya harusnya. Atom Mg akan mudah melepaskan elektron pada kulit terluar ya. Golongan 2A dia masih energi ionisasinya kecil, jadi dia mudah melepaskan elektron ya. Ini untuk stabilnya bukan nambah 6 elektron, tapi dia melepas 2 elektron. Karena dia melepas 2 elektron, muatannya bukan jadi Mg+. Ya, tapi sesuai dengan jumlah elektron yang keluar. 2 ya elektron yang keluar, berarti muatannya menjadi Mg2+ ditambah 2E. 2E ini adalah elektron yang keluar. Ya, jadi muatan ion ini sama jumlahnya dengan elektron yang keluar. Ya, ingat-ingat ya. Ini untuk atom Mg. Sekarang untuk atom Cl. Ya, atom Cl afinitas elektronnya besar, jadi dia untuk stabil lebih mudah untuk menyerap elektron. Sama kayak yang tadi ya, Cl dia menyerap 1 elektron di kulit terluarnya. Oh, yang masuk cuma 1 elektron, berarti muatannya minus. Ya. Kalau saya misalkan punya O2 nomor atomnya 16, ya berarti konfigurasinya 286. Buat stabil, dia harus masuk berapa elektron? Harus masuk 2 elektron kan ya? Jadi muatannya menjadi O2- dengan konfigurasi 288. Ya, terbayang ya? Jadi muatannya ini sama dengan jumlah elektron yang masuk atau jumlah elektron yang keluar. Lalu lanjut, ketika dia sudah membentuk ion-ion, jadilah mereka berinteraksi tarik-menarik. Di sini Mg2+, di sini Cl- ya. Di sini duanya ceritanya belum ada dulu. Ya, Cl- dulu. Nah, kita lihat di sini muatannya. Di sini 2+, muatannya +2 ya. Di sini Cl-, muatannya -1. Nggak netral kan ya +2 -1 ini. Maka dari itu bagaimana sih supaya muatan ini menjadi netral? Caranya, si muatan Cl- ini yang cuma -1, kita kalikan 2 ya. Kita kalikan 2, jadinya jumlahnya muatannya menjadi -2. Ya. Oh, ini muatannya udah netral, Bu. Oke deh, senyawanya berarti menjadi Mg, Cl. Nah, tadi kan di sini ada ionnya 2+ ini ya. Nah, si ion 2+ ini menjadi jumlah banyaknya si ion Cl ini. Ion Cl, iya benar, ion Cl ini. Jadi senyawanya MgCl2. Kenapa Cl2? Karena lihat tadi di sini. Ion Cl ini muatannya -1, Mg2+-nya muatannya +2, nggak setara muatannya. Ya, maka dari itu Cl-nya harus dikali 2. Tapi ketika membentuk suatu senyawa, jika jumlah unsur lebih dari 1, dituliskannya seperti ini, di bawah seperti ini. Ya, jadi kayak air. Air itu kan senyawanya H2O. Berarti 2 ini tuh merupakan banyaknya atom si H. Jadi seperti itu ya, setiap kalian sudah mengalihkan ion-ion yang seperti ini, tadi kan ini hanya Cl-, tapi kita kalikan 2 supaya muatannya setara, jadinya penulisan senyawanya seperti ini, MgCl2. Subscript ke bawah seperti ini. Ya, itu untuk bagaimana menjelaskan pembentukan senyawa ion dari ikatan ion. Ya, sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat senyawanya, Bu. Kalau kita sudah tahu kalau ikatannya ternyata adalah gaya elektrostatik tarik-menarik antara muatan positif dengan muatan negatif. Ya. Ternyata senyawa ion itu adalah padatan keras yang namun rapuh. Ya.
Jadi kalau kalian sekarang punya garam balok tapi ya, bukan garam tabur. Kalau kalian punya garam balok di rumah, kalian coba pukul tapi nggak usah keras-keras. Pukul aja, pasti garamnya akan hancur. Bandingkan jika kalian pukul uang koin, apakah uang koin akan hancur? Enggak kan ya? Garam hanya tekanan sedikit saja dia akan hancur. Kenapa? Nih lihat, jika senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran muatan. Ya. Sehingga muatan positif bertemu dengan muatan positif, muatan negatif akan bertemu dengan muatan negatif. Kita lihat gambar di bawah ini. Ini ceritanya balok garam ya. Di sini ionnya negatif, positif ya. Terus di sini juga positif, negatif. Tapi ketika ada tekanan dari luar, lihatin muatannya bergeser jadinya. Yang positif ketemu positif, negatif jadi ketemu negatif, positif ketemu positif. Kalau ada muatan yang sama ini, mereka nggak suka ya, jadinya mereka ada gaya tolak-menolak. Sehingga ion menjadi rapuh. Nih lihat, mereka nggak suka jadinya tolak-menolak, jadinya rapuh ionnya. Jadi senyawa ion itu walaupun ada padatannya, tapi mereka mudah rapuh. Ya. Oke, lanjut ke ini. Mereka punya titik rela dan titik didih yang tinggi. Karena titik rela dan titik didih ini merupakan perubahan fisika, jadi bukan perubahan kimia ya. Jadi perlu energi yang banyak ketika kita harus melepaskan gaya tarik-menarik antar si ionnya. Gitu. Energinya perlu besar sehingga titik rela dan titik didihnya senyawa ion itu tinggi. Ya. Dan ternyata senyawa ion itu mudah larut dalam air. Ya. Molekul-molekul air akan menyusup atau menyempil ya di antara ion positif dan negatif sehingga senyawa menjadi pecah. Ya. Jadi nih lihat, di sini kan ini lihat ya, ini molekul air, ini ion Na+, ini ion Cl-. Tadi di sini tuh ada garam dapur, misalkan yang bentuknya balok ya. Seperti ini. Rapat kan ya ini. Tapi si molekul air ini masuk ke antara perbedaan muatan ini. Jadilah mereka pecah atau memiliki jarak antar si ionnya seperti gambar ini. Nih, yang gede ini adalah ion Cl-, yang kecil-kecil ini ion Na+ ya. Jadi si molekul air itu mengelilingi ion-ionnya seperti ini. Ini ion Na+, ini ion Cl-. Ya, jadinya mereka punya jarak ya karena molekul H2O-nya menyusup di antara mereka. Ya, bayangin di sini ada 2 orang, terus ada orang yang menyusup di tengah-tengahnya kan jadi berjarak. Maka dari itu dia menjadi pecah. Nah, kejadian yang seperti itu menyebabkan sifat senyawa ion mudah larut dalam air. Ya, dan senyawa ion mudah menghantarkan arus listrik jika memiliki jarak antar ionnya. Ya, jadi karena aliran listrik itu terjadi ketika ada beda potensial, ketika ada perbedaan muatan positif negatif ya, waktu SMP pernah belajar. Tapi ketika jarak antar ionnya rapat gini, dia tidak bisa menghantarkan arus listrik karena tidak ada jarak antar ionnya, bukan antar ion, antar muatannya ya. Nah, kalau yang rapat-rapat ini merupakan struktur dari padatan ion. Jadi padatan ion itu karena jarak antar ionnya rapat, dia tidak dapat menghantarkan arus listrik. Tapi kalau lelehan dan larutan ion itu adalah padatan NaCl yang dimasukkan ke dalam air. Ya. Jarak antar ionnya tadi menjadi renggang ya. Dan akhirnya dia akan menghantarkan arus listrik. Sifat-sifat ini perlu dipahami ya untuk mempelajari bagaimana senyawa ion yang berada di sekitar kita. Nah, sekarang kita akan latihan seperti biasa, langsung submit. Ada di AMS harus sampai pukul berapa batas pengumpulannya. Saya ingati kembali, setiap yang telat mengumpulkan mendapatkan poin -1 yang akan berakibat pada nilai sikap kalian. Ya, jadi mohon dikumpulkan tepat waktu. Latihannya ada 2 nomor. Yang nomor 1 ini teori sebenarnya, tapi ini penting ya. Apakah pernyataan ini benar?
Lihat di bawah ini. Senyawa ion merupakan senyawa yang terdiri dari unsur logam dan unsur non-logam. Saya ingin tanya, apakah ini benar? Jawaban di buku kalian hanya tulis benar atau salah aja ya. Nanti akan saya bahas. Nah, sekarang yang 5 poin di bawah ini, kalian harus jelaskan bagaimana terjadinya ikatan ion. Bagaimana cara mengerjakannya? Seperti ini ya. Nah, yang tadi sudah dijelaskan. Kalian bentuk dulu bagaimana ion positifnya dan negatifnya. Ini kan K2S ya ceritanya. Kalian tentukan dulu K itu bagaimana membentuk ionnya, konfigurasinya seperti apa, S itu seperti apa membentuk ionnya, konfigurasinya seperti apa, dan ketika bersatu mereka akan membentuk senyawa ion K2S. Seperti itu ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan saya ini. Ini penjelasan ikatan ion di dalam suatu senyawa. Ya. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mau belajar. Setelah habis ulangan, tetap semangat terus. Tuhan berkati.